Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Dewi Sabrina dengan NIM 230304203, Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Alasan saya memilih program studi manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau karena saya tertarik mempelajari bagaimana cara mengelola bisnis, organisasi, dan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Menurut saya, prodi manajemen sangat relevan dengan dunia kerja saat ini karena hampir semua bidang memerlukan kemampuan manajerial baik di perusahaan, instansi pemerintahan maupun dalam membangun usaha sendiri. Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau memiliki kurikulum yang cukup lengkap dan terus mengikuti perkembangan zaman, termasuk adanya mata kuliah tentang kewirausahaan, digital marketing, serta manajemen keuangan dan sumber daya manusia. Selain itu, para dosen di prodi ini juga sangat kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Mereka tidak hanya memberikan materi teori, tetapi juga berbagi pengalaman praktis yang sangat membantu kami dalam memahami dunia kerja. Kegiatan perkuliahan juga didukung dengan berbagai seminar, workshop, dan kunjungan industri yang membuat pembelajaran jadi lebih menarik dan tidak membosankan. Fasilitas kampus pun juga cukup memadai, mulai dari ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, sampai akses ke jurnal ilmiah dan bahan bacaan digital. Saya merasa bangga menjadi bagian dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau karena selain mendapatkan ilmu akademik, saya juga diajarkan nilai-nilai keislaman dan akhlak yang baik, sesuai dengan visi kampus yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Lingkungan kampus yang religius juga membuat saya lebih termotivasi untuk belajar dan berkembang sebagai pribadi yang lebih baik. Dengan berkuliah di Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau, saya berharap bisa menjadi lulusan yang siap bersaing di dunia kerja dan juga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri lewat usaha atau bisnis yang saya bangun nantinya. Dan di video ini, saya akan membahas tentang pengenalan teknologi informasi. Kenapa materi ini penting? Karena di zaman sekarang, teknologi informasi itu sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari cara kita belajar, berkomunikasi, sampai bekerja. Teknologi informasi itu singkatnya semua teknologi yang dipakai buat ngolah, nyimpen, dan nyebarin informasi. Contohnya, ya komputer, HP, internet, WhatsApp, Google Drive, itu semua bagian dari teknologi informasi. Dan teknologi informasi itu nggak cuma alatnya doang ya, tapi juga softwarenya, jaringannya, dan kitanya juga sebagai pengguna. Komponen teknologi informasi itu apa aja? Ada 5 nih. Yang pertama yaitu ada hardware, yaitu alat fisiknya seperti kayak laptop, printer. Lalu yang kedua ada software, yaitu aplikasi yang kita gunakan. Lalu data, yaitu bahan mentahnya. Lalu kemudian ada prosedur, aturan penggunaannya, dan brandware kita sebagai pengguna. Fungsi teknologi informasi itu apa sih? Simple, buat nyimpen data, ngeproses atau ngolah info, ngirim atau share data, dan juga melindungi info biar nggak disalahgunakan. Peran teknologi informasi di hidup kita apa sih? Itu tuh udah nempel banget di kehidupan. Buat belajar, yaitu ada e-learning, video pembelajaran kayak contohnya kayak kita yang belajar online gitu. Lalu di bisnis semua serba digital. Dunia kesehatan ada rekam medis digital, konsultasi online, dan komunikasi ya jelas media sosial, video call, email, dan lain-lain. Dampaknya apa sih? Dampaknya ada 2. Yang pertama yaitu ada positif, info lebih gampang diakses, kerjaan jadi lebih efisien, komunikasi makin lancar. Yang kedua yaitu ada dampak negatifnya. Kadang kita jadi terlalu tergantung, kurang interaksi langsung, dan ada risiko data bocor. Lalu ada 2 komponen utama dalam dunia komputer, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Keduanya itu sangat penting dan saling melengkapi karena tanpa salah satunya komputer tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Perangkat keras hardware dan perangkat lunak software adalah 2 komponen utama yang saling melengkapi dalam sistem komputer. Hardware adalah semua bagian fisik yang bisa kita lihat dan sentuh, seperti keyboard, monitor, dan CPU. Sedangkan software
menjalankan berbagai perintah dan membuat hardware bisa bekerja sesuai kebutuhan kita. Tanpa software, hardware nggak bisa berfungsi nih, dan tanpa hardware, software juga nggak punya wadah untuk dijalankan. Contohnya, kita bisa ngetik di Word, karena ada software Word-nya. Tapi kita juga butuh keyboard nih buat ngetik, dan monitor buat lihat hasilnya. Intinya, kalau kita ingin memahami cara kerja komputer, kita harus mengerti dua-duanya, karena komputer hanya bisa bekerja dengan baik kalau hardware dan softwarenya itu saling mendukung dan berjalan bersama. Lalu, saya akan membahas tentang pengambilan keputusan di level manajemen serta peran sistem penunjang keputusan atau DSS dalam membantu proses tersebut. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, proses pengambilan keputusan itu nggak bisa disamaratakan karena tiap level manajemen punya tanggung jawab dan jenis keputusan yang beda-beda. Manajemen tingkat atas fokus pada keputusan strategis jangka panjang. Manajemen menengah lebih ke keputusan taktis yang menghubungkan strategi dan pelaksanaan. Dan manajemen tingkat bawah menangani hal-hal operasional sehari-hari. Nah, biar keputusan yang diambil makin tepat dan cepat, sekarang ada yang namanya sistem penunjang keputusan atau DSS, Decision Support System. DSS ini bantu banget buat mengolah data, nyari solusi alternatif, bahkan buat prediksi hasil dari sebuah keputusan dengan DSS. Tiap level manajemen bisa dapat informasi yang relevan dan akurat sesuai kebutuhan mereka. Mulai dari nentuin strategi bisnis sampai mengatur jadwal kerja harian. Intinya, pengambilan keputusan yang efektif itu nggak cuma soal feeling atau pengalaman, tapi juga soal data dan alat bantu yang cerdas. Dan DSS hadir sebagai solusi teknologi yang bikin keputusan manajemen jadi lebih tepat sasaran. Saya juga akan menjelaskan materi penting dalam mata kuliah manajemen teknologi informasi, yaitu tentang data, informasi, dan pengetahuan, serta bagaimana pengorganisasian data dan informasi dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan dan mengelola bisnis secara efektif. Data, informasi, dan pengetahuan itu saling berkaitan dan punya peran penting dalam manajemen teknologi informasi. Data adalah bahan mentah kayak angka-angka, nama, tanggal, dan lain-lain yang belum punya makna. Setelah diolah, data berubah menjadi informasi yang punya konteks dan bisa bantu kita paham situasi. Dari informasi itulah kita bisa membentuk pengetahuan yang jadi dasar buat ambil keputusan yang cerdas dan strategis. Dalam dunia bisnis, semuanya nggak cukup cuma ngumpulin data, harus ada sistem yang bisa ngatur, nyimpan, ngolah, dan nyebarin data itu biar jadi informasi yang berguna. Makanya pengorganisasian data dan informasi itu penting banget. Dengan proses yang rapi, manajemen bisa dapat insight yang jelas, cepat ambil keputusan, dan pastinya ngurangin risiko salah data. Intinya, kalau data itu ibarat bahan makanan mentah, maka informasi adalah masakannya. Dan pengetahuan adalah rasa dan pengalaman yang kita dapat setelah makan. Tanpa pengolahan yang tepat, data cuma numpuk doang dan nggak berguna. Tapi kalau dikelola dengan baik, data bisa jadi senjata kuat buat ngembangin bisnis dan menyusun strategi. Dan yang terakhir, saya mau bahas tentang pemanfaatan teknologi informasi di era modern, yang pastinya sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi atau TI adalah semua teknologi yang kita pakai buat mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi. Contohnya yaitu komputer, internet, aplikasi, dan jaringan. Pemanfaatan teknologi informasi di kehidupan modern, teknologi informasi sekarang dipakai di mana-mana. Ya, yang pertama yaitu di pendidikan buat belajar online, akses e-learning. Yang kedua di bisnis buat bantu proses jual beli, promosi digital. Di kesehatan lewat telemedicine dan rekam medis digital. Di pemerintahan, pelayanan publik jadi lebih cepat dan transparan. Dengan teknologi informasi, semuanya jadi lebih cepat, efisien, dan mudah. Kita bisa komunikasi jarak jauh, kerja dari rumah, dan ambil keputusan berdasarkan data.
Teknologi informasi juga punya tantangan seperti keamanan dan hoax dan ketergantungan berlebihan terhadap teknologi. Baiklah teman-teman, itulah tadi rangkaian materi penting tentang teknologi informasi yang sangat berperan dalam kehidupan dan dunia bisnis saat ini. Kita sudah membahas mulai dari pengertian dasar seperti data informasi dan pengetahuan, bagaimana data di organisasi dan dikelola dalam sistem teknologi informasi, sehingga peran perangkat keras dan perangkat lunak sebagai fondasi teknologi informasi. Selain itu, kita juga melihat bagaimana teknologi informasi dimanfaatkan di berbagai bidang, mulai dari bisnis, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan, yang membuat pekerjaan dan komunikasi jadi lebih cepat, efisien, dan mudah. Tidak lupa kita juga memahami pentingnya manajemen pengambilan keputusan berbasis sistem teknologi informasi yang membantu manajer membuat keputusan yang tepat dan terukur berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Namun kita juga harus selalu ingat bahwa bersama manfaat besar ini ada tantangan seperti keamanan data dan kesenjangan digital yang harus kita waspadai dengan memahami dan mengelola teknologi informasi dengan baik. Kita bisa memaksimalkan manfaatnya dan mendukung perkembangan organisasi maupun kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan ini. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian semua. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Bye. Assalamualaikum.